Mas Adrian, iga asam manis yang kamu buat, paling enak banget. Hati-hati, panas. Mbak Nadia, kamu sudah pulang. Aku baru kembali dari luar negeri. Mas Adrian, bilang biar aku tinggal sementara waktu. Mbak Nadia, kamu tidak keberatan kan? Aku nggak biasa tidur di kamar tamu. Mas Adrian kamarmu, dia kasih ke aku loh. Dulu Livia, biasa tidur di kamar itu. Kamu tidur di kamar kamu dulu aja. Oke. Bagus. Nona Nadia, beberapa indikator kesehatan Anda tidak normal. Disarankan segera periksa ulang ke rumah sakit. Baik, aku tahu. Mas Adrian, lihat aku belakangan ini. Apa aku jadi gemuk? Gak gemuk. Waktunya udah malam. Cepat istirahat aja. Mas Adrian, kamu tahu aku takut gelap. Bisa nggak temani aku sampai ketiduran dulu, baru pergi? Wah, Mbak Nadia. Kamu pasti nggak keberatan. Kalau Mas Adrian nemenin aku tidur dulu kan? Dia udah biasa tidur sendiri. Gak perlu ditemenin. Kalian. Mbak Nadia, jangan salah paham ya. Mas Adrian cuma lagi meninabobokan aku. Jadi, Gak perlu jelasin ke dia. Orang yang pikirannya kotor, lihat apa-apa aja kotor. Kamu di depan aku, sama dia cium-ciuman peluk-pelukan, terus bilang pikiranku kotor. Cukup. Gak mau jelasin ke kamu, keluar. Mas Adrian, tiba-tiba aku agak lapar. Masakin aku mie boleh? Oke. Cemburu, memang juga. Jaga Mas Adrian 5 tahun. Tapi gak pernah sekamar. Aku rasa, adalah Mas Adrian sama sekali gak mau sentuh kamu. Sebagai wanita ya, aku benar-benar sedih untukmu. Kamu benar-benar seorang istri yang baik dan setia, ya, kembalikan padaku. Aku tidak keberatan memberitahumu. Kejadian di bar itu, aku yang mengaturnya. Tapi apalagi yang bisa dilakukan? Mas Adrian tidak akan mencurigaiku. Aku dan kamu tidak ada permusuhan. Mengapa kamu ingin menyakitiku? Karena kamu di bar, merebut perhatianku. Dengan alasan apa? Semua pria berputar di sekitarmu. Aku seharusnya menjadi pusat perhatian. Jadi kamu ingin menghancurkan aku? Benar, kamu tidak hanya merebut perhatianku, tapi juga merebut Mas Adrianku. Dia hanya boleh milikku sendiri. Kamu tidak layak mendapat bagian darinya, sedikit pun cintanya. Benar-benar gila. Aku beritahu kamu. Ini baru permulaan. Selama kamu masih tidak bercerai dengan Mas Adrian, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kamu berani mendorongku? Aku akan mencakar wajahmu. Lihat bagaimana caramu menggoda pria. Mas Adrian. Nadia, kamu gila. Bukan seperti itu. Dia sendiri yang mengakuinya tadi. Pria di bar itu, dia yang menyuruhnya. Sudah. Kamu sampai segitunya tidak bisa menerima dia? Nadia, kamu sangat mengecewakanku. Aku. Mas Adrian.
Mbak Nadia masih tidak bisa menerima aku. Lebih baik aku pergi saja. Di rumah ini, akulah yang berkuasa. Aku yang mengizinkanmu tinggal di sini. Tidak ada yang bisa mengusirmu. Pergi. Nat, Kami menemukan bahwa perusahaan Adrian kekurangan arus kas. kamu yakin masih mau lanjut investasi? Nadia, kami sudah menyelidiki perusahaan Adrian. Arus kasnya tidak sehat. Kamu yakin masih mau lanjut investasi? Pak, lanjutkan sesuai rencana semula. Kamu yakin mau ambil risiko ini? Selama ini kalau bukan karena kamu, perusahaannya sudah bangkrut sejak dulu. Kenapa kamu tidak mau memberitahunya? Diberitahu atau tidak, apa bedanya? Baiklah. Pak, mohon pertimbangkan sekali lagi. Perusahaan kami hanya butuh dana awal ini. Pak, Tidak, tidak. Pak, ini Nadia. Mengenai dana awal, untuk perusahaan Adrian itu, saya yang akan menanggungnya. Lima tahun berkorban. Akhirnya hatimu tak juga bisa kudapatkan. kerusakan hati kamu parah. Harus rutin periksa, Nak. Uangnya sudah saya bawa. Lepaskan dia. Cantik juga si cewek ini. Kami sudah bekerja keras. Kami juga ingin bersenang-senang. Lepaskan aku. Kamu cukup berani juga. Cuma buat cowok di luar sana. Kamu benar-benar membawa uang sebanyak ini. Kalau begitu, Lebih baik berkorban lebih banyak lagi. Gak tahu terima kasih, ya? Camel. Dikasih muka malah minta muka, ya? Luka lamamu belum pulih. Jangan sampai kehilangan banyak darah lagi. Kalau tidak, nyawamu bisa terancam. Pak Jiang, Nona Jiang kehilangan terlalu banyak darah. Harus segera transfusi darah. Lalu tunggu apa lagi? Cepat transfusi darah. Tapi Nona Jiang bergolongan darah O. Bank darah rumah sakit tidak punya stoknya. Ini, Mas Adrian, aku ingat Mbak Nadia. Sepertinya bergolongan darah O. benar. Aku akan minta dia datang dulu. Tunggu aku. Kebetulan, ikut aku. Kamu mau apa? Livia anemia. Golongan darah kalian sama. Dia butuh kamu untuk donor darah. Kamu mau aku donor darah untuk Livia Sari? Memangnya kenapa? Kamu yang lukai dia. Kalau tidak, dia tidak akan anemia. Secara logika maupun perasaan, kamu harus donor untuknya. Aku tidak mau pergi. Masa kamu tega membiarkannya mati? Cuma ambil sedikit darah kok. Gak akan bikin kamu mati. Dokter. Suamiku bagaimana? Tenang, dia baik-baik saja. Justru hati kamu. Kerusakannya tidak normal. Mungkin akan mempengaruhi fungsi pembentukan darahmu. Jadi ingat ya, Kedepannya jangan sampai. kehilangan banyak darah. Harus aku yang donor darah untuknya, ya? Ya, harus donor. Baik. Nona Nadia,
Kamu yakin? Masih mau diambil lagi? Ambil lagi sedikit. Ambil saja, ambil sampai habis. Maka harapan pun akan hilang. Bisa benar-benar melepaskannya. Aduh, wajahmu kok pucat sekali sih. Kupikir, di hati Mas Adrian, kamu bahkan gak ada apa-apanya, dibandingkan sehelai rambutku. Kalau tahu diri, cepat-cepat kemas barangmu dan minggir. Selama aku belum bercerai dengan Adrian, aku tetap nyonya rumah di sini. Jangan harap kamu bisa mengusirku. Kalau kamu gak tahu terima kasih, jangan salahkan aku nanti. May Sukla. Kalian mau apa? Ajak kamu main game. Biar kamu benar-benar melihat posisimu di hati Mas Adrian. Bawa dia. Jangan. Lepaskan aku. Livia. Dasar gila. Istri dan adikmu ada di tanganku. Kalau mau mereka selamat, Bawa uang tunai 5 juta rupiah ke gudang tua di sisi barat kota. segera selidiki ini. Siapa dia? Baik. Nadia, menurutmu, Mas Adrian akan menyelamatkan siapa dulu? Cepat juga kedatanganmu, Pak Adrian. Uangnya sudah kubawa. Lepaskan mereka. 5 juta, itu hanya untuk 1 orang. Sekarang, kamu hanya bisa membawa 1 orang. Lepaskan dulu mereka berdua. Sisanya akan kucover terpisah. Pak Adrian, Kamu tidak punya hak menawar. tunggu. Lepaskan dulu mereka. Aku yang jadi sandaramu. Harus pilih 1. Aku pilih. Pak Adrian, kami sudah menemukan. Semua ini sebenarnya adalah yang direkayasa oleh Nyonya sendiri. Apa? Pak Adrian, apa yang masih Anda ragukan? Cepat pilih 1. Jika Anda tidak segera memilih, keduanya akan mati. Saya pilih. Dia. Mas Adrian, Saya kira. saya tidak akan bisa bertemu Anda lagi. Sudah tidak apa-apa? Sudah tidak apa-apa. Pulang. Pak Adrian. Kalau wanita ini, Kami akan membunuhnya. Terserah Anda. Pak, Adrian diculik. Uang tebusannya 10 juta. Pak, aku mohon, tolong selamatkan dia. NAK, dia sama sekali tidak pantas kau lakukan ini. Pak, aku mohon. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku juga tidak mau hidup lagi. Kalau kau mengambil uang ini untuk menolongnya, kau bukan lagi anak keluarga Ruan. Pilihlah sendiri. Wanita ini gimana? Nona Livia bilang. Jangan tinggalkan saksi mata. Tak kusangka dulu, aku memilihmu dengan teguh. Akhirnya berakhir seperti ini. Nadia Purnama, kau benar-benar konyol sekali.
Nadia. Nadia. Ambilkan obat Ma untukku, Nadia. Mas Adrian, ayo minum bareng. Tuan, kenapa ini? Obat. Nadia di mana? Nyonya pergi pagi ini, sampai sekarang belum pulang. Tidak pulang semalaman. Dia benar-benar keterlaluan. Sungguh menyesal menikahinya. Tuan, Anda salah. Nyonya demi Anda dan keluarga ini, hampir mengorbankan segalanya. Investasi yang Tuan Zhang berikan, sebenarnya didukung Nyonya di belakang layar. Mendukung karir suaminya adalah kewajiban seorang istri. Tapi saya yakin, kalau Nona Livia, dia pasti tidak bisa melakukan ini. Chuan, Nyonya Demionda, bisa dipukul hingga organ dalamnya pecah oleh perampok. Bagaimana bisa Anda masih menyuruhnya menyumbangkan darah untuk Nona Livia? Yang menyelamatkanku adalah Livia. Bukan dia. Itu cuma tipuan Nona Livia. Cukup. Aku lelah. Keluar. Nadia. Kamu benar-benar ingin meninggalkanku? Soal kejadian di bar itu, memang aku yang atur. Tapi apa masalahnya? Kamu bukan cuma mencuri perhatianku, tapi juga merebut Mas Adrian dariku. Dia hanya boleh jadi milikku sendiri. Aku akan coreng wajahmu ini, biar lihat caramu merayu pria. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Wanita, gak nyangka, ya? Gue udah bebas. Video yang gue kirim ke kamu cukup jelas, kan? Kalau kamu gak mau itu tersebar, sekarang juga kirimkan 3 juta rupiah tunai ke gue. Jadi, kamu adalah orang yang dulu menculikku, ya? Oh, ternyata Pak Adrian, video istrimu enak dilihat, ya? Dulu demi kamu, dia gak sedikit pun mengeluarkan darah, gak sedikit pun berkorban. Gimana? Kamu yang bayar 3 juta ini? Yang dulu menyelamatkanku adalah Nadia Purnama. Bukan Livia Sari. Livia Sari apaan? Yang nyelamatin gua itu Livia. Bukan dia. Itu Nona Livia yang bohong ke kamu. Livia bohong ke aku? Pak Adrian, aku baru saja menemukan yang merencanakan penculikan ini sepertinya. Sepertinya bukan ibu, tapi adalah Nona Livia. Ternyata dari awal sampai akhir, aku selalu salah menuduhnya. Nyonya Demichuan, bisa dipukul hingga hati dan empedunya pecah oleh penculik. Bagaimana Tuan masih bisa menyuruhnya menyumbangkan darah untuk Nona Livia? Ambil lagi. Cuma ambil sedikit darah. Gak bakal bikin kamu mati. Aku pilih dia. Nadia, kamu harus tunggu aku. Nona Nadia, apakah Anda bersedia Menikahi Tuan Adrian Gunawan sebagai istri, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit. selalu mencintai, mempercayai, dan setia hanya padanya? Sampai akhir hayat. Aku bersedia. Aku sendiri yang membunuh orang yang paling mencintaiku. Nadia. Nadia.
Nadia. Mas Adrian. Mas Adrian, kenapa kamu sendirian? Datang ke sini malam-malam, aku khawatir padamu. Makanya, Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu membunuhnya? Mas Adrian, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak. Sampai kapan lagi kamu akan berpura-pura? Memberi obat di bar, itu ulahmu. Menyakiti Nadia, juga ulahmu. Penculikan kali ini, juga ulahmu. Kamu pikir aku tidak tahu? Mas Adrian. Bukan. Dengarkan aku. Kenapa kamu menghancurkan citramu di hatiku? Bukankah kamu itu yang lemah lembut dan tak berbahaya? Pembohong besar. Mas Adrian. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Orang yang kamu cintai adalah aku, bukan dia. Aku ingin membantumu. Jangan berhayal. Yang kucintai adalah sisi dirimu yang polos dan lugu. Bukan dirimu yang berhati ular. Bukan. Tidak mungkin. Orang yang kamu cintai adalah aku. Yang kucintai adalah Nadia Purnama. Kamu membunuhnya. Kembalikan dia padaku. Adrian. Mas Adrian. Apa? APA. Nadia masih hidup. Nadia. Adrian, kamu mau apa? Nadia dia, nggak mau ketemu kamu. Aku tahu dia sekarang sangat membenciku. Tapi aku bisa jelasin. Nggak ada yang perlu dijelasin. Pergi. Tidak. Aku mau ketemu dia. Nadia, masalah gudang itu cuma salah paham. Dengarkan penjelasanku. Adrian. Kita cerai saja. Tidak. Aku nggak setuju. Aku nggak akan cerai sama kamu. Nadia. Kamu setuju atau enggak? Enggak penting. 3 hari lagi, aku akan keluar negeri. Meninggalkan tempat ini. Mulai dari sekarang. Kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Yuyun, aku capek. Suruh dia pergi. Tidak. Nadia. Dengarkan aku. Dulu aku nggak bisa melihat dengan jelas. Sekarang aku menyesal. Aku mohon padamu. Kasih aku satu kesempatan. Di dunia ini, Gak ada obat penyesalan. Nadia sudah berkorban segalanya. Untukmu, Bahkan hampir. kehilangan nyawanya. Adrian, kamu nggak layak jadi suaminya. Jadi kamu yang layak? Mau mengambil kesempatan? Mimpi. Dia adalah orangnya Adrian. Gak ada yang bisa merebutnya. Aku takkan membiarkanmu menyakiti dia lagi. Adrian, pergilah. Nadia tidak akan memaafkanmu. Nadia. Hidup, kau milikku. Mati, kau tetap milikku. Kau jangan harap bisa merebutnya dari sisiku. Saya sudah atur. Jet pribadinya sudah tiba. Bima bilang, kebetulan dia mau keluar negeri. Untuk urusan bisnis, bisa menemanimu. Tenang saja. Tak ada yang akan menyakitimu lagi. Nadia. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Adrian, apa sebenarnya yang kau inginkan? Sudah kukatakan. Aku takkan melepasmu pergi. Adrian. Kau tak bisa menahan seseorang yang hatinya sudah mati. Ayo. Ikut aku pulang. Aku akan berusaha keras untuk menebus kesalahanku padamu. Menebus? Dengan apa kau mau menebusnya? Nadia. Kamu masih mau apa lagi, badannya? Dia adalah istri sahku, Adrian Gunawan. Dia adalah Nyonya Gunawan yang sah. Apa kamu pantas untuk melindunginya? Kamu tidak pantas jadi suaminya. Adrian. Ayo, kita pulang. Adrian, Lepaskan Nadia. Bima. Hentikan. Aku akan ikut kamu pulang. Tapi ingat, yang kamu bawa pulang hanya jasad kosong. Tidak apa-apa. Aku akan membuatmu berubah pikiran.
Aku tahu. Dulu karena menyelamatkanku. Kamu jadi punya penyakit bawaan. Ini, khusus kubuatkan untukmu, sup ayam hitam. Ayo, untuk menguatkan darah dan tenaga. Kalau sudah hilang, tidak akan pernah kembali. Bagaimanapun kamu berusaha menebusnya, tidak akan ada gunanya. Waktu akan menyembuhkan segalanya. Jadi, kamu berniat mengurungku seumur hidup? Hanya untuk memuaskan rasa posesifmu itu? Yang kamu cintai hanyalah seorang istri yang selalu menurut kata-katamu. Kamu hanya tidak tahan melihat istri yang mencintaimu tidak lagi mencintaimu. Adrian, kamu sudah kehilanganku. Hatiku tidak akan pernah lagi menjadi milikmu. Kau hanya boleh milikku. Mengerti? Maaf, Aku tidak. Aku tidak sengaja. Aku tahu, apa yang baru saja kamu katakan, hanya kata-kata emosi. Di dalam hatimu, kamu masih mencintaiku. Benar, kan? Nadia yang mencintaimu, itu sudah lama mati. Tidak. Tidak. Aku pasti akan membuatmu kembali jatuh cinta padaku. Nadia. Kalung edisi terbatas ini sengaja kulelang untukmu. Mas Adrian. Kalung ini cantik sekali ya. Ini bukan untukmu. Mas Adrian, aku lapar. Buatkan aku iga asam manis, ya? Kalau lapar, kamu makan di luar saja. Jangan ganggu aku. Nadia. Aku tahu, kamu suka mawar. Aku sengaja membelinya untukmu. Mas Adrian. Kenapa sendirian? Minum-minum yurang di sini? Livia temani kamu minum, ya? Mas Adrian, Livia yang isi ulang minumanmu. Apa yang kau berikan padaku? Aku tahu kau sudah lama menginginkanku. Mungkin malam ini kita Pergi. Mas Adrian, aku tahu kau sudah lama menginginkanku. Mungkin malam ini kita Jangan sentuh aku. Pergi sana. Pergi ke kamar kamu sendiri. Nadia. Kamu mau apa? Nadia. Ini salahku. Aku bukan manusia. Aku seharusnya tidak percaya omongan Livia dan memaksamu untuk donor darah. Membiarkanmu tergeletak di gudang yang sudah ditinggalkan. Aku bukan manusia. Semuanya salahku. Sekarang kamu bilang begitu. Tidak merasa sudah terlambat? Tidak ada yang terlambat. Asalkan kamu mau memaafkanku. Kita bisa mulai dari awal lagi. Semuanya masih bisa diperbaiki. Mulai dari awal lagi? Adrian, apa kamu sudah lupa? Dulu kamu lebih memilih memeluk boneka palsu yang dingin daripada menyentuhku. Di hidupmu, aku sama sekali tidak dibutuhkan. Kamu punya Livia, itu sudah cukup. Jadi, karena ini, kamu tidak mau memaafkanku? Tidak apa-apa. Sekarang masih ada waktu. Sekarang aku bisa menggantinya untukmu. Adrian, kamu mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong.
Nadia. 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 Kau, jangan sentuh aku. Pergi. Kau pergi dari sini. Adrian, buka pintu. Keluar sekarang. Adrian, buka pintu. Adrian. Adrian, Apa yang ku lakukan pada Nadia? Ha. Nadia. Nadia. Istri saya. Urusannya siapa? Sekarang? Segera pergi dari rumah saya. Adrian. Nadia, harus saya bawa pergi malam ini. Kalau tidak, saya sama sekali tidak akan. Pergi. Bima Saputra. Jangan kira aku tidak tahu niatmu itu. Ingin mengambil kesempatan? Jangan harap. Enyah. Cepat kembalikan Nadia kepadaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Ayo. Coba hadapi aku. Selama aku masih hidup. Selamanya, bukan giliranmu. Bima, Nadia, apa dia? menyakitimu? Aku baik-baik saja. Tidak. Dia istriku, bukan urusan orang luar sepertimu untuk peduli. Usir dia, keluar dari sini. Nadia. Nadia. Lepaskan aku. Nadia. Kau, Adrian, lepaskan aku. Kau ini laki-laki atau bukan? Bima, Kau adalah wanitaku. Tanpa izinku, kau tidak boleh berhubungan dengan pria lain. Mengerti? Nadia. Khusus buat kamu, bubur sarang burung walet yang dimasak. Coba cicip. Aku nggak lapar. Nadia, kamu belum makan. Nadia, aku sama sekali tidak akan. Membiarkan kamu lagi, dari tanganku, merebut Mas Adrian. kok bisa begini? Kamu hamil. Jangan-jangan ini anak Mas Adrian? Cara yang kamu pakai cukup canggih ya. Di satu sisi teriak-teriak, mau ninggalin Mas Adrian. Di sisi lain menggoda Mas Adrian, sampai hamil. Main Tar Killer. Kamu jago banget mainnya. Jangan kira, Pekara, rendahan kayak gini, bisa merebut Mas Adrian. Sooner or later aku bakal baikin Mas Adrian, kembali ke sisiku. Mau pakai kehamilan, buat mengikat Mas Adrian. Nadia. Kita lihat nanti. Sayang, maafkan ibu. Ibu juga sangat ingin menjagamu. Tapi ibu takut kalau kamu ada nanti, ibu akan kehilangan keberanian untuk meninggalkannya. Aku sedang apa sih? Ibu salah. Ibu seharusnya tidak egois seperti ini.
Aku pasti akan melahirkanmu. Akan membawamu pergi dari sini. Camille, kamu lihat aku apa? Livia, hentikan trik-trik kotor dan memalukanmu ini. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Selama ini aku bisa menahan semua sakit hati yang kamu timbulkan padaku. Tapi jika kamu berani menyentuh anakku, jangan salahkan aku kalau nanti aku tidak segan-segan lagi. Nadia. Aku ingat, kamu suka kue furong. Jadi aku sengaja belajar membuatnya. Ayo, cicipilah. Apa kamu berniat mengurungku terus? Asalkan kamu berjanji padaku. Tidak akan meninggalkanku. Kita bisa hidup seperti dulu lagi, hidup normal. Mungkin. Ini satu-satunya kesempatanku untuk melarikan diri. Baik. Aku berjanji padamu. Benarkah? Bagus sekali. Nadia. Nadia Purnama. Kamu si manis ini. Jangan harap bisa merebut Mas Adrian. Nadia. Nadia. Kamu baik-baik saja? Yuyun. Aku hamil, anak Adrian. APA? Jadi, kamu berencana untuk tetap tinggal di sini dan terus disiksa olehnya? Tidak. Aku akan pergi dari sini. Adrian, sekarang agak paranoid. Bahkan terkadang, agak gila. Aku tidak bisa membiarkan anakku tumbuh dalam bayang-bayang itu. Aku mohon pada kalian, tolong bantu aku. Nadia, kalau kamu mau, aku yang akan jadi ayah untuk anak itu. Merawat. Sisa hidup kalian. Kita bisa pergi ke luar negeri, memulai hidup baru. Bagaimana? Nad, tunggu beberapa hari lagi. Tunggu sampai kami mengatur semuanya, lalu kami akan menjemputmu. Nadia. Kamu yang datang sendiri. Jangan salahkan aku. Aduh, jangan buang-buang tenaga. Sup yang enak sekalipun. Sudah tidak ada yang akan meminumnya. Apa yang mau kamu lakukan lagi? Aku tidak mau melakukan apa-apa. Aku datang, hanya ingin memberitahumu tentang Nadia dan rahasianya. Rahasia apa yang bisa kamu ketahui? Nadia sedang hamil. Mau apa lagi? Aku nggak mau apa-apa. Aku kesini, cuma mau kasih tahu tentang rahasia Nadia. Rahasia. Rahasia apa yang kamu tahu? Nadia ITU. Hamil. Apa katamu? Maksudmu? Nadia, hamil anakku? Sayangnya, dia sama sekali nggak berencana menjadikanmu ayah si anak. Rencananya adalah pergi membawa anak itu dan meninggalkanmu untuk selamanya. Gak mungkin. Nadia, dia janji sama aku, gak akan ninggalin aku. Kamu terlalu polos. Coba lihat, istrimu yang baik, diam-diam, ngapain aja di belakangmu. Aku hamil anak Adrian. Aku mau pergi dari sini. Aku mau ninggalin Adrian. Nadia, kalau kamu mau, aku yang jadi ayah si anak. Aku akan jaga kalian seumur hidup. Kita bisa keluar negeri. Mulai hidup baru. Livia, ini pasti lagi-lagi tipu muslihatmu. Untuk mempermainkanku, ya? Orang yang paling kamu sayangi itu
tidak hanya tidak memberitahumu tentang kehamilannya, tapi juga diam-diam pergi bersama pria lain dan kabur. Apa kamu tidak sangat sakit hati? Pergi kau dari sini. Kak Adrian, aku sama sekali tidak membohongimu. Kak Adrian, kamu harus menerima kenyataan. Dia sama sekali tidak berniat untuk hidup tenang bersamamu. TAPI, lebih baik dia pergi. Dengan begitu, tidak akan ada yang mengganggu kita berdua lagi. Pergi sana. Berdiri. Kamu hamil, kan? Anak itu adalah milikku. Benar kan? Kenapa tidak memberitahuku? Bukannya dulu kamu pernah berjanji padaku? Lepaskan aku. Kenapa kamu pergi menemui Bima? Kamu berani menyuruh anakku memanggil pria lain. Sebagai ayah, jangan harap kamu bisa pergi bersama Bima. Kamu terus membohongiku. Benar, kan? Jawab aku. Kamu tinggal di sini saja. Sampai anak itu lahir. Sebelum itu, jangan keluar dari rumah ini setengah langkah pun. Nadia, kamu pikir ini sudah selesai? Nadia, Bukannya kamu. sangat hebat? Kak, seperti anjing. Dikunci di sini? Ini juga berkat kamu. Aku cuma merasa, Mas Adrian perlu tahu tentang keberadaannya. Tapi aku juga tak menyangka, kamu menyuruh Bima menjadi ayah anak ini. Kamu benar-benar bodoh. Mana ada pria yang bisa menerima anaknya memanggil pria lain sebagai ayah. Aku tidak. Sudahlah. Omongan Bima. Kudengar, jelas-jelas. Sudah. Kamu kan cuma mau kabur dengan Bima. Jauh dari sini? Aku bantu. Kamu bisa punya niat baik seperti ini? Asal kamu pergi, aku bisa bersama Mas Adrian bersama. Tentu saja aku mau. Para pengawal di luar sudah kusuruh pergi. Mas Adrian juga tidak ada. Ini kesempatan terbaikmu untuk pergi. Mau pergi atau tidak, terserah kamu. Yang bisa kulakukan hanya itu saja. Nadia. 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 Bagaimana perasaanmu? Dokter, istri saya, bagaimana keadaannya? PAK Adrian. Maaf. Janin Ibu Adrian tidak tertolong. Bagaimana mungkin? Anakku, bagaimana mungkin hilang? PAK Adrian. Tenang dulu. Tidak mungkin. Anak-anakku, keluar. Aku suruh kalian keluar. Keluar. Livia. Nadia jatuh dari tangga. Apa ini ada hubungannya denganmu? Bicara. Mas Adrian, kamu salah sangka padaku. Aku lihat Mbak Nadia mau membobol kunci untuk kabur.
Aku panik, lalu memanggilnya. Siapa sang keja? Terburu-buru, lari ke bawah, dan jatuh. Apa hubungannya denganku? Kamu tidak bohong? Aku benar-benar tidak bohong. Mas Adrian, tidakkah kamu merasa ini sangat mencurigakan? Maksudmu apa? Kamu baru saja bilang ke Mbak Nadia. Baru boleh keluar setelah melahirkan. Langsung saja dia jatuh dari lantai atas. Jangan-jangan dia sengaja, supaya bisa bersama Bima. Dan hidup berdua. Lalu sengaja jatuh? Kamu bilang apa? Jadi, semua ini adalah dan Bima, rencana kalian, ya? Apa? Agar bisa tanpa beban, bersama Bima. Kau berani membunuh anak kandungmu sendiri? Kamu begitu membenciku. Sampai segitunya ingin meninggalkanku? Apa yang kamu omongin? Itu kan anakku sendiri. Jangan pura-pura. Kamu sampai segitunya ingin meninggalkanku? Aku tidak akan membiarkan kamu dan Bima berhasil. Anak hilang, kita bisa punya lagi. Tapi kamu dan Bima, mustahil selamanya. Adrian, kamu brengsek. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu. Ingat baik-baik, kamu, Nadia, adalah milikku, Adrian, mati pun harus di keluarga Gunawan. Sepanjang hidupmu. Jangan harap bisa lepas dariku. Kamu, Nadia, kamu adalah milikku, Adrian, mati pun harus mati di keluarga Adrian. Sepanjang hidupmu. Jangan harap bisa lepas dariku. Pak, Anda sudah pulang. Ini semua. Ini dijahit sendiri oleh ibu. Beliau sangat memperhatikan anak ini. Maksudmu? Dia sangat memperhatikan anak ini? Saat hamil, ibu penyakit lamanya kambuh. Sakitnya sangat hebat, tapi beliau tetap menahan sakit. Tidak mau minum obat. Khawatir kalau minum obat akan membahayakan anaknya. Pintu kamar ibu? Apakah dia sendiri yang membongkarnya? Mana mungkin? Pintu ini tidak bisa dibongkar dari dalam. Hanya bisa dibuka dari luar. Mungkinkah? Jadi, aku salah sangka lagi padanya? Nadia, Yuyun. Yuyun. Nadia. Kamu tidak apa-apa? Aku kehilangan anakku. Aku tahu. Ned, kamu harus bertahan. Yuyun. Tolong aku. Mungkin. Ini yang terakhir kalinya. Kesempatan untuk meninggalkannya. Nadia. Maaf. Aku tadi tidak bisa mengendalikan emosiku. Setelah pulang, aku pikir-pikir lagi. Mungkin aku salah paham tentangmu. Nadia. Kamu baik-baik saja, Nadia? Kenapa kamu? Mana Nadia? Nadia sudah pergi ke luar negeri bersama Bima. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk menyiksanya dan mengurungnya. Cari tahu untukku.
Nadia Purnama naik penerbangan internasional. Yang mana? Sekarang juga. Nadia Purnama. Kamu tidak akan bisa kabur. Lima tahun mengejar, tubuh penuh luka. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Angin malam takkan menyeberang, cinta lama terkubur dalam-dalam. Mulai saat ini, hidupku tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Nadia. Nadia, sudah waktunya naik pesawat. Ayo kita pergi. Nadia. Apa yang kamu lakukan? Kak Adrian, cepat ikut aku pulang. Dia benar-benar ingin meninggalkanmu. Jangan lagi berharap padanya. Tidak mungkin membiarkannya pergi. Sama sekali tidak mungkin. Jangan lupa, dia rela kabur bersama Bima Saputra dengan membunuh anakmu. Diam. Dia tidak melakukannya. Kalau kamu masih berani bicara sembarangan, jangan salahkan aku. Kalau aku tidak segan lagi. Kak Adrian, kenapa kamu begitu kasar padaku? Aku juga ingin yang terbaik untukmu. Diam. Selidiki. Cari tahu Nadia Purnama. Pergi ke negara mana. Bahkan jika dia lari ke ujung dunia, bawa dia kembali padaku. Bahkan jika dia melarikan diri ke ujung dunia, aku harus mencarinya dan membawanya kembali untukku. Halo, Pak Adrian, kami sudah menemukan informasi tiket pesawat Nyonya. Tapi sepertinya Nyonya tidak jadi berangkat ke luar negeri. Maksudnya apa? Artinya, Nyonya masih berada di dalam negeri. Apa? Dia masih... Kamu bilang tidak mau ke luar negeri. Jadi, aku cari rumah ini di kota selatan. Walaupun agak tua, tapi untungnya di sini sepi. Tidak akan diganggu lagi. Lumayan bagus. Setelah dipikir-pikir, aku merasa mungkin akan sulit beradaptasi dengan lingkungan luar negeri. Apalagi, Adrian pasti akan memeriksa informasi keberangkatanku ke luar negeri. Aku tidak ingin ditemukan olehnya. Hanya ingin memulai hidup baru lagi. Tenang saja. Aku akan selalu menemanimu. Aku juga tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Nadia, sini. Jangan bergerak. Tunggu sebentar. Sebentar lagi selesai. Taonya, tunggu. Nadia, aku sudah berjanji padamu. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Aku pasti menepati janjiku. Aku tahu. Luka di masa lalu. Butuh waktu untuk sembuh. Tapi aku yakin, semua ini akan berlalu. Aku akan selalu ada di sampingmu. Sampai kamu mau membuka hati untuk hubungan baru. Bima. Aku. Nadia. Nadia, aku mencari kamu selama 2 tahun penuh. Akhirnya aku menemukanmu. Adrian, kenapa kamu datang? Nadia.
2 tahun ini, aku menyesal setiap hari. Aku seharusnya tidak percaya begitu saja pada kata-kata Livia. Salah paham padamu, dan menyakitimu. Hari ini aku datang untuk mengatakan padamu, maafkan aku. Hanya dengan kata maaf, bisa menghapus semua luka yang kau berikan? Kalau sudah berakhir, kenapa masih mengganggu kehidupanku? Nadia. Nadia, 2 tahun ini, tanpamu di sisiku, aku sangat menderita. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku mohon, maafkan aku, ya? Antara kita, takdir kita sudah berakhir. Pergilah. Mari kita jaga harga diri masing-masing. Nadia, kalau kau tidak memaafkanku, aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini, menunggu maafmu. Dia. Apakah dia benar-benar menyesal? Pergilah, Nadia tidak akan memaafkanmu. Aku tidak percaya. Aku ingin mendengarnya langsung dari mulutnya. Pergi saja. Nadia, kamu masih peduli padaku, kan? Kamu sudah memaafkanku. Aku hanya tidak ingin ada orang yang melihat di depan rumahku ada pertunjukan drama seperti ini. Aku benar-benar tidak ingin terlibat lagi denganmu, sama sekali. Nadia. Duniaku tidak bisa tanpamu. Aku mohon padamu, kembalilah padaku. Duniamu, Adrian. Apa hakmu untuk berpikir aku masih harus tinggal di duniamu? Apakah kamu lupa tentang bayi yang belum lahir? Itu, lupa tentang luka yang kamu timbulkan padaku? Semua ini adalah berkatmu. Nadia. Dengarkan aku, Nadia. Di hatiku, sudah tidak ada tempat untukmu lagi. Apakah aku harus memberikan nyawaku ini kepadamu? Baru kamu mau memaafkanku? Nadia. Aku tidak mau nyawamu. Aku ingin kamu menghilang dari duniaku. Kamu mengerti? Nadia. Aku pasti akan membuatmu berubah pikiran. Besok, bawa beberapa orang lagi. Bawa senjata. Aku ingin melihat darah. Cantik, sendirian aja? Temani aku minum dong. Kamu mau apa? Coba teba. Nadia, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Berani ikut campur urusanku? Kamu cari mati? Aduh. Sayang. Adrian. Pasien kehilangan banyak darah. Perlu transfusi darah segera. Saat ini di bank darah tidak ada golongan darah yang cocok. Keluarga? Golongan darah apa? Saya. Golongan darah O. Ikut aku untuk tes. Golongan darah O. Dalam keadaan darurat, termasuk golongan darah universal. Apa kamu mau? Hanya berdiri melihat suamimu mati di atas meja operasi? Dia bukan suamiku. Bahkan orang asing pun tidak bisa tinggal diam melihat orang sekarat. Nadia. Nadia, kamu baik-baik saja? Untung kamu cepat memberikan darah. Kondisi pasien untuk sementara sudah tidak terlalu parah. Darah? Dia terluka karena ingin menyelamatkan aku. Tapi aku juga tidak bisa membiarkannya mati. Aku tahu. Kalau aku yang ada di posisimu,
Aku juga akan melakukan hal yang sama. Bima. Kita menikah saja. Kamu datang. Dokter sudah memberitahuku, karena kamu yang memberiku transfusi darah. Aku baru, nyawaku terselamatkan. Aku tahu, kamu masih peduli padaku. Jadi, kamu sudah memaafkanku, kan? Kupikir, siapapun orangnya tidak akan membiarkan orang mati. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi itu tidak berarti aku memaafkanmu. Kalau lukamu sudah sembuh, pulanglah ke keluarga Adrian. Keluarga Adrian sudah tidak ada lagi. Setelah kamu pergi, perusahaanku juga bangkrut. Rumahku juga sudah dijual. Sekarang aku tidak punya rumah. Kalau kamu juga meninggalkanku, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Nadia. Adrian. Aku sudah punya kehidupan baru. Tolong jangan ganggu aku lagi, ya? Aku berkata jujur. Lihatlah, demi aku mempertaruhkan nyawa, menghalau pisau untukmu. Bisakah kamu? Jangan mengusirku untuk sementara? Apakah kamu benar-benar tega melihatku hidup menggelandang, mati di jalanan? Kebetulan, aku dan Nadia, sebentar lagi akan mengadakan pernikahan. Kamu bisa tinggal dulu di sini. Aku akan mengatur tempat tinggal untukmu. Kalian akan menikah? Kalian mau menikah? Tidak boleh. Adrian. Karena kita sudah berpisah. Mari kita jaga harga diri masing-masing. Pasti masih ada kesempatan. Saat memilikinya, tak tahu menghargai. Baru saat kehilangan ingin merebutnya kembali. Kamu terlalu naif. Kamu sedang pamer padaku. Kalau kamu menang, Kamu salah. Aku tak pernah ingin mengalahkanmu. Aku benar-benar menyukai Nadia. jangan senang dulu. Setidaknya 1 bulan ini, aku masih punya kesempatan. Kalau kamu benar-benar mencintainya, lepaskan saja. Lepas? Kenapa aku harus melepaskannya? Dari awal memang milikku. Kamu yang merebutnya dariku. Aku akan merebutnya kembali. Wah. Kenapa marah-marah begitu? Bisa-bisa tidak baik untuk kesehatan. Kamu kesini buat apa? Tentu saja karena khawatir padamu. SI romantis. Tak usah kau khawatirkan. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku. Mas Adrian, kamu tega sekali pada dirimu sendiri. Untuk merebutnya kembali. Sampai menyuruh preman menusuk dirimu sendiri. Tidak takut si preman kurang hati-hati. Sampai merenggut nyawamu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan pura-pura, Mas Adrian. Preman-preman itu, kau yang ngatur kan? Sayangnya, dia tetap akan menikah. Diam, kamu. Semua ini salahmu. Kalau bukan karena kamu, Nadia juga tidak akan meninggalkanku. Kakak Adrian, jangan membohongi dirimu sendiri. Mengapa Nadia meninggalkanmu? Kamu sendiri tahu jawabannya. Kamu sudah kehilangan dia. Masa mau kehilangan aku juga? Pergi dari sini. Aku tidak mau melihatmu lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Bisakah kita saling menjaga harga diri? Jangan sampai nanti harga diri yang paling dasar pun tidak bisa dipertahankan.
Harga diri? Bisa saja kubuang. Tapi Nadia harus jadi milikku. Aturkan aku, siaran langsung di internet. Gimana? Bagus nggak? Cantik banget. Pokoknya. Cantiknya kayak bidadari. Pak Direktur Lin, Lihat. Aku lagi siaran langsung nih. Aku mau minta tolong kalian bantu aku. Istriku, Nadia Purnama, dia malah jijik sama aku, yang cacat kaki. Mau ninggalin aku, dan nikah sama pria lain. Aku mohon kalian, bantu aku serukan, sebarkan hal ini. Biar dia balik ke sampingku. Adrian Gilaya. Perusahaannya bangkrut. Aduh. Adrian sudah gila? Perusahaannya bangkrut. Aku ini. Nadia, kamu datang. Apa kamu sudah berubah pikiran? Adrian, Kamu brengsek. Kamu tega memanfaatkan simpati netizen itu. Un tuc m'enfitna Nadia. Camus terre la luina. Apa hakmu menuduhku? Nadia, waktu dia dalam bahaya, kamu di mana? Aku yang mempertaruhkan nyawa menyelamatkannya. Adrian. Jangan pura-pura lagi. Preman waktu itu. Kamu yang atur, kan? Pak Adrian yang suruh aku. Dia bilang ganggu cewek itu. Teru pura-pura. Tuzuk dia pakai pisau. Tapi harus hindari bagian vital. Kalau berhasil, dia kasih aku 1 juta. Nadia. Maaf, aku salah. Karena aku terlalu mencintaimu. Makanya aku melakukan ini. Sudahlah. Di dalamnya ada kartu bank dan surat rekomendasi. Hanya ini yang bisa aku bantu. Kamu harus bisa mengurus dirimu sendiri. Mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing dengan baik. Nadia. Maksudmu apa? Aku mau menyelamatkanmu, sampai nyawa pun tidak kuhiraukan. Sekarang kamu kasih uang untuk mengusirku? Sudahlah, kasih kesempatan untuk memulai lagi. Bukankah itu baik? Nadia. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengannya. Dulu CEO Grup Jiang. Sampai siaran langsung ke seluruh internet. Memohon pengampunan dari seorang wanita. Sangga menggalakan. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan sampai seperti ini. Mas Adrian, kamu tidak bisa menyalahkan kepalaku. Kamu dan dia memang tidak jodoh. Lupakan si wanita jalang itu. Ikutlah denganku. Jangan bermimpi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan bersamamu. Adrian, kamu benar-benar membuatku merendahkanmu. Dia sudah bilang padamu, dengan sangat jelas. Kenapa kamu masih saja memaksakan diri? Apakah harga dirimu tidak ada harganya sama sekali? Harga diriku berharga atau tidak, bukan urusanmu untuk menilainya. Kalau begitu, hancurkan saja. Kalau begitu, aku akan berikan kalian hadiah pernikahan yang takkan terlupakan. Bima, aku tidak mau terus-terusan hidup dalam ketakutan seperti ini. Kita menikah minggu depan, ya?
Baik. Kita menikah minggu depan. Nadia, terima kasih. Bersedia mempercayakan sisa hidupmu padaku. Bima, sebaliknya, aku yang harus berterima kasih padamu. Karena kau membuatku tahu bahwa dicintai adalah hal yang begitu membahagiakan. Semoga pasangan baru ini langgeng sampai tua. Selalu seia sekata. Nadia, mulai hari ini, ku adalah istriku, Bima Saputra. Aku bersama, tidak akan pernah lagi membiarkanmu menerima sedikit pun luka. Nadia Purnama. Kenapa kau tidak mau memaafkanku? Nyawaku saja sudah kuberikan untukmu. Kenapa kau masih begitu kejam? Semua ini salahmu, bukan salahku. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Hidupmu adalah milikku. Matimu juga harus menjadi arwahku. Nadia Purnama. Nadia, sudah kukatakan, kau hanya boleh milikku. Nadia, kalau kamu menikah dengannya hari ini, kita sama-sama mati. Adrian. Kamu gila? Aku memang gila. Semua ini karena kalian memaksa aku. Nadia. Dulu, kalian yang selalu menyuruh aku untuk memilih. Hari ini aku kasih kamu kesempatan. Aku mau lihat, apakah kamu akan salah pilih. Pilih. Pulanglah ke sisiku. Jadi wanita aku. Atau, bersamanya. Meledak jadi serpihan. Adrian. Lepaskan Nadia. Yang kamu benci itu aku. Jangan sakiti dia lagi. Bima. Kamu itu siapa? Berdasarkan apa kamu bisa bernegosiasi denganku? Hari ini aku mau lihat, dia akan memilih aku atau ikut kamu. Nadia, cepat pilih. Waktu tidak akan menunggu. Nadia, nanti aku yang tahan dia. Kamu manfaatkan kesempatan untuk pergi. Tidak, Bima. Aku tidak mau kamu mati di sini untukku. Tidak, Nadia. Aku susah payah baru bisa menyelamatkanmu dari sangkar itu. Aku tidak bisa lagi hanya diam, melihatmu kembali ke sana. Nadia, dengarkan aku. 2 tahun kebahagiaan sudah cukup membuatku bersyukur. Hiduplah dengan baik. Hiduplah dengan baik. Lihatlah, Sinta Marika Bejata Dalam. Lebih baik mati daripada berpisah. Pilihan yang kamu sebut-sebut itu, dari awal, tidak pernah ada. Diam kau. Orang yang tidak mencintaimu, walaupun kau mati untanya 10.000 kali, dia tidak akan tersentuh. Nadia Purnama, hari ini kamu harus ikut aku. Adrian, aku lebih baik mati daripada ikut kau pergi. Lepaskan. Paling-paling, kita mati bersama. Nadia. Jangan. Bima, di hidup ini, bisa bertemu denganmu. Sudah membuatku sangat bahagia. Bisa mati bersamamu adalah akhir yang paling indah. Baik, kalau begitu, mari kita bersama-sama turun ke neraka. Apa yang terjadi? Palsu. Semuanya palsu. Kukira, dengan ancaman bunuh diri, kau akan kembali padaku. Tak kusangka. Akulah yang badut yang tadi cintai siapapun. Kalah. Kalah total. Jadi, kau masih tak tega membunuhnya, benar kan? Mengapa dia, Nadia, bisa dapat kasih sayang semua orang? Aku hanya menginginkanmu, tapi tak dapat. Livia, kau sama sepertiku. Hanyalah seekor yang tak dapat kasih sayang, si malang saja. Aku bukan.
Semua ini salahmu. Aku akan bunuh kau. Nadia, hati-hati. Aku tidak sengaja kok. Nadia. Maaf. Aku seharusnya tidak membiarkan Livia memaksamu untuk donor darah untuknya. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu di tempat kebakaran. Dan yang paling tidak seharusnya, aku mencurigaimu karena masalah anak. Bisakah kau memaafkanku? Bapak Bima Saputra, apakah Anda bersedia mengambil Nona Nadia Purnama di samping Anda sebagai istri, baik dalam suka maupun duka, sakit maupun sehat, selalu mempercayai dan mencintainya, hanya setia padanya sampai akhir hayat? Saya bersedia. Nona Nadia Purnama, apakah Anda bersedia menikah dengan Bapak Bima Saputra di samping Anda, baik dalam duka maupun suka, sakit maupun sehat, selalu mempercayai dan mencintainya, hanya setia padanya sampai akhir hayat? Saya bersedia. Halo, saya pengacara Bapak Adrian Gunawan. Setelah menjalani perawatan darurat, nyawanya berhasil diselamatkan. Namun, karena kasus penculikan, penahanan ilegal, penganiayaan dengan sengaja, dan beberapa dakwaan lainnya, dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Ini yang dia minta untuk saya sampaikan kepadamu. Nadia. Aku tahu. Aku ini orang yang obsesif, brengsek yang tak masuk akal. Orang seperti aku sama sekali tidak pantas mendapat pengampunan apapun. Aku tumbuh besar di bawah pukulan orang tua dan makian mereka. Sayang, bangun. Berdiri. Anak tak berguna. Sangat pengecut. Bagaimana bisa memikul tanggung jawab keluarga Gunawan? Ingat, semua hal yang indah Tidak pernah datang dengan sendirinya. Harus direbut. Hingga akhirnya, aku sama sekali tidak tahu bagaimana cara mencintai seseorang. Cuma belajar cara memegang sesuatu dengan erat di tanganku. Ibu, aku tidak enak badan. Jangan teriak lagi. Salahkan dia yang berani mengincar priaku. Siapa yang berani sentuh priaku harus mati. Awalnya kukira menguncimu di sampingku adalah bentuk cintaku. Tapi kemudian aku sadar, itu cuma rasa takut kehilangan yang egois. Aku sangat menyesal tak menghargaimu saat kau paling mencintaiku dengan baik. Tapi sekarang begini, justru hasil terbaik. Bima, dia adalah orang yang layak diandalkan seumur hidup. Janji padaku, kau harus bahagia. Adrian, bagaimana keadaannya sekarang? Pak Adrian terluka terlalu parah.
memicu infeksi bakteri parah. Setelah dia merekam video ini di hari kedua, dia dipenjara, meninggal. Cantik. Temani aku minum segelas, dong. Ayo pergi. Ayo kita pergi. Mau pergi kemana? Brengsek, lepaskan dia. Minainker. Lepaskan. Bocah, kau tunggu saja. Dia adalah keluarga Jiang. Anak haram itu, Adrian Gunawan. Tampan dan berbakat. Terkenal sebagai orang yang sulit didekati. Bahkan tidak ada wanita di sekitarnya. Banyak wanita terkemuka ingin mendekatinya tapi gagal. Aku harus mendapatkannya. Minum air. Hei, kebaikanku padamu tidak bisa melihatnya, meskipun dia adalah es abadi. Seharusnya sudah mencair. Ayo kita menikah. Benar? Kamu setuju? Yes. Ini. Tolong bawa pulang ini. Barang-barang miliknya. Biarkan saja. Bima. Aku sudah ikhlas. Kita memulai hidup baru. Bersamamu. Pasang jepit rambut. Di sini. Ça tu l'agis. Anan, lihat bagaimana, cantik? Kepangan ayah jelek banget. Ayah bodoh. Baik, ayah bodoh. L'incali, ayah pasti buat kanan. Kepangan yang paling cantik. Baik. Anak baik, ayo, cium sayang. Jangan dilempar terlalu ke dalam. Satenya hampir jadi. Anan hebat sekali. Anan, pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Anan. An-an. Kamu. Anda. Tolong berikan video di ponsel ini kepada Nadia. Kalau dia bertanya tentang aku, katakan saja, aku sudah mati di penjara. Ibu, siapa orang tadi? Aku rasa dia agak sedih. Seseorang yang lewat dalam hidup. Nadia. Coba lihat, ayah datang. An-an. Ayah bawakan apa? Suka? Suka? Cium ayah, ya? Angin malam takkan menyeberang.
Cinta lama terpendam dalam. Semua cinta kita yang mendalam, diperlakukan dengan lembut.